Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Naswa Fadzrani Elizons dari kelas A3, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada pada Bootstrap 5. Untuk menu yang pertama yaitu di bagian atas. Pertama, File. File digunakan untuk mengolah proyek termasuk membuat file, membuka file, atau menyimpan pekerjaan. Kedua, Edit. Menyediakan fungsi undo dan redo, yaitu menu yang digunakan untuk membatalkan atau mengembalikan perubahan. Yang ketiga, View. View memberikan opsi untuk memperbesar atau memperkecil desain kanvas serta mengatur tampilan panel. Keempat adalah Help. Help memberikan akses ke dokumentasi dan panduan penggunaan editor. Sekarang ke menu toolbar cepat. New Open dan Save digunakan untuk pembuatan dan penyimpanan proyek. Kedua ialah Setting, untuk membuka pengaturan editor termasuk tema shortcut dan referensi proyek. Tiga yaitu Asisten. Asisten adalah fitur bantuan otomatis untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ada undo, redo, preview, menampilkan pratinjau desain ke dalam jendela browser untuk memastikan desain sudah sesuai. Ekspor fungsinya adalah untuk mengekspor proyek ke file HTML, CSS, ataupun JavaScript. Kita masuk ke menu studio, yaitu pertama kali ada UI. Kalau UI adalah singkatan dari User Interface atau antarmuka pengguna. Dalam konteks Bootstrap Studio, UI merujuk pada semua elemen visual dan interaktif yang bentuk, tampilan, dan nuansa sebuah aplikasi untuk website yang dibangun menggunakan Bootstrap. Kedua, teks. Dalam Bootstrap Studio, merujuk pada semua tulisan atau konten berbasis teks yang Anda tempatkan di dalam desain web Anda. Mirip seperti penggunaan teks dalam aplikasi pengolahan kata. Bootstrap Studio memungkinkan Anda untuk menambahkan, mengedit, dan membuat teks di berbagai elemen seperti heading, paragraf, tombol, dan banyak lagi. Ketiga, gambar atau image. Dalam gambar atau image, Bootstrap Studio merujuk pada elemen visual yang dapat Anda tambahkan ke dalam desain web Anda. Keempat, dalam Bootstrap Studio ada controls, adalah panel atau alat yang memungkinkan pengguna untuk mengatur properti dan pengaturan elemen di kanvas desain secara visual. Panel ini biasanya digunakan untuk mengedit elemen HTML dan komponen yang ditambahkan ke desain seperti teks, tombol, gambar, ataupun komponen besar lainnya. Keempat adalah grid. Grid dalam Bootstrap Studio adalah sistem tata letak yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen-elemen di dalam halaman web Anda secara responsif. Keenam adalah container. Dalam Bootstrap Studio adalah seperti wadah atau bingkai yang membungkus seluruh konten di dalam sebuah halaman web. Ketujuh adalah card. Cards dalam Bootstrap Studio adalah komponen yang sangat fleksibel dan sering digunakan menampilkan berbagai jenis konten dalam bentuk yang terstruktur dan menarik. Selanjutnya ialah Page. Page dalam Bootstrap Studio adalah unit dasar untuk membangun sebuah website. Selanjutnya lagi adalah Pagination. Pagination dalam Bootstrap Studio adalah fitur yang sangat berguna untuk memecah konten yang panjang menjadi beberapa halaman yang lebih kecil dan mudah dinavigasi. Selanjutnya ialah Table. Table dan Bootstrap Studio adalah cara yang efisien untuk menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom yang terorganisir mirip seperti tabel dan dokumen Word atau Excel, namun dengan tampilan yang lebih modern dan responsif sesuai dengan desain Bootstrap. Selanjutnya ada Form.
Prompt adalah komponen yang penting yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan website dengan cara memasukkan data. Terakhir selanjutnya adalah sosial. Sosial adalah biasanya merujuk pada integrasi elemen sosial ke dalam desain website yang Anda buat. Selanjutnya, e-commerce. E-commerce dalam Bootstrap Studio mengacu pada fitur yang memungkinkan Anda membangun toko online yang lengkap dan fungsional secara visual menggunakan platform ini. Selanjutnya adalah niche. Dalam konteks Bootstrap Studio, merupakan singkatan dari miscellaneous atau berbagai-bagai. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada kategori komponen, fitur, atau pengaturan yang tidak masuk ke dalam kategori yang lebih spesifik seperti komponen, setting, atau yang lainnya. Overview dalam Bootstrap Studio merujuk pada panel atau tampilan yang memberikan gambaran umum atau ringkasan dari proyek desain web Anda. Panel ini biasanya terletak di bagian samping atau atas area kerja utama dan menampilkan elemen-elemen penting. Dan ini adalah HTML dan body. Menu selanjutnya di sebelah kanan, yaitu Appearance. Fungsinya untuk mengatur visual elemen seperti warna, margin, padding, tinggi, dan lebar. Options untuk menambahkan atribut khusus pada elemen seperti ID atau class. Selanjutnya animation adalah menambahkan animasi pada elemen seperti transisi atau efek cover. Pada bagian desain, terdapat beberapa komponen penting yang membantu dalam proses pembuatan halaman web. Di antaranya adalah text, style, JavaScript, fonts, dan image. Text berfungsi sebagai membantu dalam mendesain halaman-halaman dalam web yang konsisten, mengatur tata letak secara responsif dan dalam mode mobile friendly, memudahkan integrasi berbagai elemen halaman seperti header, sidebar, dan konten utama dalam satu struktur yang mudah diatur. Kedua, yaitu style. Menyediakan desain standar yang konsisten untuk elemen-elemen HTML seperti tombol, tabel, formulir, dan lainnya. Memudahkan pengguna untuk membuat desain yang responsif tanpa menulis banyak CSS dari awal, menyediakan gaya umum yang sudah teruji dan kompatibel dengan berbagai perangkat. 3. JavaScript. Menyediakan komponen interaktif yang mudah digunakan tanpa menulis JavaScript dari awal. Keempat, font. Menyediakan tipografi yang konsisten dan elegan untuk mempercantik tampilan teks di halaman web. Kelima, itu image. Menyediakan cara untuk membuat gambar responsif untuk secara otomatis menyelesaikan ukurannya dengan lebar kontainer menggunakan kelas atau image fluid. Baiklah, terakhir ialah DOMS, yaitu sebuah kumpulan gaya dan pengaturan yang digunakan untuk menciptakan tampilan visual yang konsisten dan menarik di seluruh aplikasi atau situs web. Bagian DOM mencakup warna, teks, border, dan efek lainnya. Berikut adalah penjelasan fungsi dari bagian-bagiannya. 1. DOM colors. Berfungsi sebagai memastikan konsistensi warna di seluruh aplikasi atau situs web. Kedua, body colors. Berfungsi menentukan warna dasar, latar belakang, halaman, atau elemen utama. Ketiga, text. Menyediakan berbagai kelas CSS untuk pengaturan tipografi, misalnya ukuran teks, warna teks, font weight, dan lain-lain. Keempat, ialah links. Menentukan warna dan efek hover untuk tautan agar terlihat jelas dan mudah dikenali oleh pengguna. Kelima, borders. Borders menambahkan garis batas di sekitar elemen untuk membedakan atau menyoroti elemen tertentu. Keenam, focus ring, yaitu menyediakan indikasi visual yang jelas tentang elemen mana yang sedang aktif atau terfokus, misalnya pada tombol input, teks, dan form field.
Baiklah, itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.